Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Faizul Muna dari Prodi Teknik Industri dengan NIM 20245701. Di sini saya akan mengerjakan tugas pendidikan agama Islam, yaitu berkhutbah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengaruniakan kita kesempatan pada pagi hari ini untuk hadir di tempat ini. Hari ini kita diberikan rezeki berupa waktu, kesehatan, dan kesempatan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sholawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa cahaya Islam dalam hidup kita. Semoga kita senantiasa berada dalam bimbingan beliau melalui sunnah-sunnahnya. Pada khutbah ini saya akan mengangkat sebuah tema yang berjudul Islam dan Ekonomi. Ajaran Islam tidak hanya memperhatikan sisi ubudiyah antara hamba dengan Allah Ta'ala saja, akan tetapi pedoman-pedoman yang menyangkut hubungan kemanusiaan, kenegaraan, dan ketahanan serta pertahanan, pengelolaan sumber daya hingga ekonomi pun menjadi bagian dari ajaran-ajaran agama Islam. Memang Islam tidak mengatur secara spesifik terhadap semua hal, terkhususnya aturan-aturan duniawi yang berkaitan dengan kehidupan antar manusia, antar negara, dan antar bangsa. Akan tetapi, ada nilai-nilai luhur dan baik yang terkandung dalam ajaran Islam. Salah satunya adalah ekonomi yang terkandung dalam Al-Quran. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Islam adalah agama yang sempurna dan menyeluruh. Salah satu aspek penting yang diatur dalam Islam adalah ekonomi. Dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW terdapat pedoman bagaimana umat Islam mengelola harta, bekerja, berdagang, dan menjalankan ekonomi yang adil. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbatuhu syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba wa man ja'ahu mau'izatum mir rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu illallahi wa man ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ayat ini menunjukkan bahwa Islam mengajarkan prinsip keadilan dan ekonomi. Riba yang bersifat eksploitasi dan memberatkan serta diharamkan karena merusak tatanan ekonomi yang menimbulkan ketidakadilan. Sebaliknya, Islam mendorong umatnya untuk berdagang, bekerja keras, dan berbagi melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk menerapkan ekonomi Islam dalam kehidupan sehari-hari, ada beberapa langkah praktis yang bisa kita lakukan.
Yang pertama, yaitu menghindari riba. Hindarilah segala bentuk transaksi yang mengandung riba, baik dalam pinjaman, investasi, maupun perbankan. Pilihlah lembaga keuangan dengan syariah yang sesuai prinsip Islam. Yang kedua, yaitu ada membayar zakat. Zakat adalah kewajiban bagi setiap muslim yang mampu. Dengan zakat, kita membantu sesama yang membutuhkan, menjaga keseimbangan ekonomi dalam masyarakat. Yang ketiga, mengembangkan kewirausahaan halal. Islam mendorong umatnya untuk menjadi pelaku usaha yang jujur dan amanah. Jadikanlah bisnis sebagai jalan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat, bukan sekedar mencari keuntungan saja. Yang keempat, menerapkan etika dalam berdagang. Dalam berdagang, hindarilah penipuan, manipulasi harga, dan monopoli. Rasulullah SAW bersabda, pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, orang-orang yang jujur, dan para syuhada di hari kiamat. Hadis riwayat Tirmidzi. Yang kelima, menghidupkan semangat sedekah dan wakaf. Sedekah dan wakaf adalah amal jariah yang mendukung pembangunan ekonomi umat. Jadikanlah kebiasaan bersedekah sebagai bagian dari kehidupan kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Islam adalah agama yang sempurna yang mengajarkan kita untuk hidup dengan prinsip yang mulia. Namun, prinsip ini tidak hanya menjadi teori, melainkan harus ditetapkan dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita berusaha menjadi muslim yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, berlaku adil kepada sesama, mengajak kepada kebaikan, bermusyawarah dalam mengambil keputusan, dan memberikan rahmat kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dengan menjalankan prinsip-prinsip ini, insya Allah kita akan menjadi umat yang kuat, harmonis, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Quran Surah An-Nahl ayat 97. Semoga Allah menjadikan kita semua sebagai hamba-Nya yang senantiasa istiqomah dalam kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.